Pelajaran kita, pelajaran keempat dengan judul Tuhan mendengar dan melepaskan. Saya banyak kali dalam pelayanan dan share firman, saya katakan bahwa jangan letakkan firman Tuhan itu hanya urusan rohani, hanya perkara rohani semata. Bagaimana, apa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari pelajaran spiritual tentunya dari Mazmur ini? Selamat datang di diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam program diskusi Sekolah Sabat, di mana kita akan berdiskusi firman Tuhan yang sepanjang triwulan pertama tahun 2024 ini membahas mengenai kitab Mazmur. Kitab yang sering sekali kita baca sebagai satu penghiburan, pengharapan, tetapi kita akan belajar juga apa hal-hal yang kita dapat aplikasikan di dalam kehidupan kita melalui kitab Mazmur. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di studio, sudah bersama-sama dengan kami. Dan tentunya kita juga senang untuk menyapa teman-teman yang telah menyaksikan ya, melalui televisi atau juga melalui media sosial dari Hope Channel Indonesia, dan telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Mungkin yang pertama saya bisa minta Lana untuk membacakan. Baik, saya akan bacakan dari Willy Sui. Amin, puji Tuhan, terima kasih diskusi yang sangat bagus, menjadi berkat kepada setiap pendengar. Salam kami untuk kalian di sana, Tuhan memberkati. Yang kedua dari Tulun Dusun Official Channel, terima kasih Sekolah Sabat. Terima kasih Sekolah Sabat kali ini, suka sekali dengar ceritanya. Tuhan Yesus memberkati. Ada dari Jeffrey Kindua, amin. Dan yang terakhir dari Reno Gage, tolong doain saya yang bernama Arifin Salomo Siregar, pekerjaan saya pegawai pensiun. Tolong doain saya yang sangat sakit perut biar sehat-sehat selalu. Amin. Akan kami doakan ya untuk Bapak Arifin Salomo. Selanjutnya Pendeta Hezki, silakan. Baik, terima kasih Sisiola. Ada Sieni Langi SPD, amin. Kemudian Roy Ray, salam jumpa lagi. Terima kasih atas pelayanannya melalui diskusi Sekolah Sabat ini. Love you all. Wah, note saya tetap ikutin diskusi tiap minggu and save semua diskusi Sekolah Sabat, mungkin pelajarannya yang dia simpan. Kemudian, wah ini nama yang luar biasa, menggetarkan jiwa. Ini baru kombinasi pendeta yang cocok di program ini. Exxon Elemi, Shalom. Salam sejahtera dari Yesus Kristus. Thank you atas penjelasannya, sangat menguatkan. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya Pendeta Kris, silakan. Terima kasih. Dari Hermin Maruru. Amin, sangat bagus atas diskusi ini. Sangat mengerti, Tuhan memberkati. Jemaat Pomako Timika. Amin. Lalu dari Kasim Lokuman. Shalom. Salam puji Tuhan dari umat Tuhan ke Ningau, Sabah, Malaysia. Lalu Luping Aliza. Terima kasih atas penjelasan Sekolah Sabat sepanjang triwulan yang sangat memberkati kita semua. Amin. Dan yang terakhir, Keti Rambi. Amin. Puji Tuhan, makasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Kita senang untuk menerima komentar-komentar dari teman-teman karena ini juga memberikan semangat ya kepada kita yang ada di sini, bagaimana program Diskusi Sekolah Sabat dapat membantu teman-teman semua, saudara-saudara, Bapak Ibu di dalam pembelajaran baik untuk pribadi maupun di dalam keluarga dan juga jemaat. Tentunya kami juga menawarkan buku Sekolah Sabat yang seperti ada di tangan saya ini untuk dibagikan kepada saudara-saudari yang rindu untuk belajar bersama dengan kami namun sulit untuk mendapatkan akses kepada buku ini. Jadi jangan ragu, jangan berlambat-lambat juga. Kalau misalnya memang Anda rindu untuk mendapatkan buku ini, silakan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya ingin dikirim buku Sekolah Sabat. Kami akan mengirimkan ke tempat Anda dengan cuma-cuma. Pelajaran kita, pelajaran keempat dengan judul Tuhan mendengar dan melepaskan. Kalau di pelajaran pekan lalu kita melihat Tuhan sebagai Raja yang berkuasa, yang berdaulat dengan segala
pemerintahannya, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menopang, tetapi Tuhan juga digambarkan di dalam kitab Mazmur sebagai Tuhan yang dekat dengan kita. Tuhan yang mendengar segala keluh kesah kita dan Tuhan yang akan melepaskan kita. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kitab Mazmur adalah doa dan himne Alkitab yang terbaik sepanjang masa. Diucapkan dalam pujian, kegembiraan, kesedihan, dan keputusasaan. Kitab Mazmur telah berfungsi sebagai kitab doa dan penyembahan. Di manakah orang dapat menemukan kata-kata yang lebih mulia untuk mengungkapkan kegembiraan daripada di Mazmur pujian dan syukur? Atau di manakah orang dapat menemukan kata-kata yang lebih dalam, lebih menyesal, dan lebih sedih untuk mengungkapkan kesedihan daripada dalam Mazmur ratapan? Untuk mengalami kekuatan kitab Mazmur yang mengubah hidup, kita dipanggil untuk menyanyikan dan mendoakannya seperti yang dilakukan oleh generasi orang percaya yang telah menggunakan Mazmur untuk mencurahkan pujian, permohonan, pengakuan, ratapan, dan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Keinginan dan doa kita adalah agar kitab Mazmur memperkuat kita dalam perjalanan hidup kita, dan melaluinya kita dapat bertemu Tuhan setiap hari dari hati ke hati, sampai hari ketika kita melihat Yesus Kristus muka dengan muka, dan olehnya segala yang bernafas memuji dan menyembahnya. Haleluya. Pelajaran keempat dengan judul Tuhan mendengar dan melepaskan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kita akan memulai diskusi kita dengan doa yang dibawakan oleh Lana. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, sehingga pada sabat ini kami boleh kembali berdiskusi tentang firman-Mu, tentang kitab Mazmur. Kiranya Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu agar kami di sini boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, dan begitu juga dengan pemirsa juga boleh mengerti, dan kami semua boleh mempraktekkan apa yang kami dapat dari pelajaran ini, Bapa. Terima kasih karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, seperti tadi pendahuluan yang saya sebutkan bahwa walaupun Tuhan digambarkan sebagai Tuhan yang besar, Tuhan pencipta, Tuhan raja, Tuhan yang memiliki pemerintahan alam semesta, tetapi Tuhan juga digambarkan dalam kitab Mazmur sebagai Tuhan yang dekat, Tuhan yang peduli. Nah, mungkin pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan kepada teman-teman yang sudah hadir di sini adalah, apa tandanya atau seperti apa Anda merasa seseorang itu sudah dekat? Misalnya seorang udah dekat sama Lana itu kalau misalnya dia udah begini, atau kita udah pernah gini bareng contohnya. Bukan dekat ini ya, nggak usah dekat lawan jenis, tapi dekat sahabat juga bisa gitu. Silakan Lana. Oke, kalau dari aku sendiri, tanda bahwa aku udah deket sama orang itu adalah mungkin bisa memahami bahasa mata. Jadi kita tatap-tatapan aja udah ngerti apa yang terjadi gitu. Kadang-kadang tatap-tatapan mata terus tawanya ketawa gitu. Kita mengerti ada suatu situasi di mana menurut kita berdua tuh lucu gitu. Di mana orang lain tidak mengerti. Biasanya seperti itu, Kak. Jadi melalui bahasa mata udah bisa ya. Oke. Kalau Pendeta Hezky gimana? Saya sama Pendeta Chris kan kami datang dari kampus yang sama. Di pelayanan juga banyak waktu bersama, apalagi ketika belum berkeluarga ya. Bahkan sampai sekarang masih ngobrol-ngobrol. Waktu masih muda ya tidur sama-sama ya di tempat kos, tempat kos. Main sama-sama, dan penting ketika kenapa sudah merasa dekat, curahan hati pelayanan dia dengar, dan juga sama-sama juga sebaliknya. Itu
kedekatan gitu. Kedekatan ya, berarti saling curhat ya. Bukan, kan ada yang bilang begini, oh memiliki kedekatan emosional. Karena dekat, justru karena dekat jadi bawaannya emosi mulu gitu kan. Enggak begitu. Oke, nah kalau Pendeta Kris, Kalau saya Pendeta nggak ngerasa dekat sama Pendeta? Jangan sih enggak sih. bertepuk enggak ya? sebelah tangan ini. Klaim sepihak kayaknya. Iya. Oh enggak. Ya kami dekat. Jadi kedekatan itu saya rasakan, saya dianggap dekat oleh seseorang jikalau seseorang itu terbuka semuanya tentang dirinya ke saya. Kalau dia terbuka, wah, apalagi saya sebagai ya pendeta yang melayani ya, kadang gemes gitu, kok dia nggak terbuka sama saya gitu ya, misalnya jemaat atau umat gitu ya. Padahal pendeta udah tahu. Belum tahu belum juga, tahu. pengen gitu kan. Kadang-kadang kan kita pengen merasa dia tuh saya dekat dengan dia dekat dengan saya. Nah, lalu kalau dari sisi saya adalah saya merasa orang itu dekat dengan saya ketika dia siap mendengar semua ya curahan saya gitu. Sama sih seperti tadi, curahan saya. Jadi kalau momen tertentu kadang-kadang saya kalau berkendara tujuannya sebenarnya A nih ke tujuan satu tempat, tapi saya bisa muter-muter itu. Karena saya bisa menceritakan kepada teman saya ini karena dia dekat dengan saya dan dia mau mendengarkan cerita-cerita saya dan itu saya merasa kedekatan. Oke. Jadi dan mungkin ini banyak, hampir semua ya orang akan merasa dekat dengan seseorang yang lain kalau sudah merasa nyaman untuk terbuka bercerita atau dia juga bercerita. Dan pas sekali dengan pelajaran kita di hari Minggu bahwa dikatakan Tuhan itu memiliki pengetahuan yang sempurna tentang kita. Jadi Tuhan tuh sebenarnya sudah tahu semua tentang kita dan Tuhan tuh memiliki sarana untuk membantu kita dalam apapun keadaan atau kondisi yang kita sedang hadapi. Kita akan baca ayatnya di dalam Mazmur 139. Apa sebenarnya di dalam Mazmur 139, terutama di ayat 1 sampai 18, apa yang ayat-ayat ini nyatakan tentang Tuhan, tentang hadirannya, tentang kuasanya dan kebaikannya. Lana. Jadi kalau kita baca Mazmur 139 dari ayat 1 sampai 18, itu detail sekali ya. Jadi Tuhan Maha Tahu tuh benar-benar dari perkataan, setiap perkataan yang kita keluarkan, pikiran apa yang ada di dalam pikiran kita itu Tuhan tahu. Terus Tuhan bahkan tahu kalau aku lagi berjalan, berbaring katanya. Karena bahkan anatomi tubuh manusia yang berbeda-beda Tuhan pun tahu karena Dia adalah pencipta kita. Terus aku juga ingat ada satu ayat yang mengatakan bahwa bahkan jumlah rambut pun kita masing-masing manusia ini yang pastinya beda-beda jumlahnya, tapi Tuhan tahu. Jadi Tuhan bukan cuma tahu luar-luarnya aja, tapi seluruh yang ada di dalam baik hati pikiran kita ini Tuhan tahu. Oke. Pendeta Heski? Ya, jaminan bahwa bukti bahwa Tuhan itu mengetahui kita. Saya menarik ketika pelajaran hari Minggu ini masuk pada judulnya ya judul tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Kalau bahasa Inggrisnya bilang begini kan, my frame was not hidden from you. Jadi mau menunjukkan bahwa batasan-batasan saya pun ini tidak tersembunyi dari Tuhan. Jadi tidak ada batas yang tidak dapat ditembusi oleh Tuhan. Tuhan mengetahui bahkan bagi orang lain sama dalam pertanyaan Yola tadi, mungkin karena ada batasan jadi kita tidak dekat. Tapi bagi Tuhan tidak ada batasan, tidak ada frame-frame yang membatasi Tuhan dengan saya ketika saya menganggap Tuhan itu sebagai Raja, Pencipta, Hakim, Juru Selamat. Oke. Dan Tuhan itu kayak maksudnya dengan adanya Alkitab, dengan firman Tuhan yang kita pelajari di Mazmur tuh sebenarnya Tuhan sudah membuka diri secara penuh gitu ya kepada kita, dan ketika kita berdoa, kita menyampaikan isi hati kita juga walaupun Tuhan sudah tahu, kita sedang membuka diri kita kepada Tuhan. Kalau dari Pendeta Kris gimana? Sebenarnya sama ya Kak Yola, dengan Pendeta Heski, dengan
Yana, bahwa Tuhan sudah tahu semua kita gitu, luar dalam. Ya. Luar dalam, karena istilah tulang-tulang, tadi saya benar, itu judul bahasa Inggrisnya lebih enak dipahami. Bahwa luar dalam Tuhan tahu. Ya. Jadi apalagi yang perlu ditakuti dan dikhawatirkan kan gitu. Menjadi pengaplikasiannya gitu. Tuhan mau tahu, Tuhan semua tahu apa yang di luar dan di dalam kita. Ya, itu berkat bagi mereka yang sebagai umat percaya, bersyukurlah Tuhan tahu segala sesuatunya tentang kita. Oke. Dan kalau kita baca di Mazmur 139, mulai dari ayat 1 sampai ayat 6 itu adalah mengenai menggambarkan kuasa Tuhan ya. Bagaimana Tuhan menyelidiki dan mengenal, Tuhan mengetahui kalau kita duduk atau berdiri, Tuhan memeriksa kalau kita berjalan dan berbaring, dari belakang dan dari depan Tuhan istilahnya mengurung kita. Kalau di ayat kata-kata puitisnya di dalam Mazmur ya, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu ajaib bagi kita manusia kuasa Tuhan itu, di ayat 1 sampai 6. Lalu ayat 7 sampai 12 dikatakan akan menggambarkan kehadiran Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Kalau aku pergi ke langit, aku turun ke bawah bumi, kalau aku taruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun ada Tuhan gitu. Dan di ayat yang selanjutnya 13 sampai 18 menggambarkan mengenai kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang telah membentuk kita, menunun di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi kita melihat dari Mazmur ini bukan hanya sekedar kata-kata yang indah gitu, bukan sekedar hanya kata-kata yang puitis, tetapi ada kuasa, kehadiran, dan kebaikan Tuhan di dalamnya. Nah, tadi yang saya sudah bacakan kutipannya di dalam buku pelajaran kita, Tuhan memiliki pengetahuan yang sempurna. Tuhan memiliki segala sarana untuk membantu kita. Tapi kadang-kadang kita merasa juga bahwa Tuhan itu nggak langsung menolong atau nggak langsung menjawab sesuai dengan apa yang kita rasa kita butuhkan. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kita baca kembali apa yang terjadi, yang dialami oleh nenek moyang kita dahulu, contohnya mungkin Yusuf ya. Kalau kita lihat dari kisah Yusuf, dia nggak ada salah apa-apa, tiba-tiba dia mengalami yang namanya ditelanjangi, dianiaya oleh kakaknya, terus dijual, terus jadi budak, jadi masuk penjara. Kalau kita mungkin lihat dari point of view-nya Yusuf. Tapi di sini Yusuf dia positif ya, positif thinking terus. Tapi kalau mungkin kita pada saat itu ditempatkan seperti Yusuf, mungkin kita akan berpikir, loh Tuhan, apa salah saya kok saya mengalami begini gitu. Kadang-kala memang ada keadaan-keadaan tertentu yang kalau yang aku dapat dari kisahnya Yusuf, yang memang harus kita alami seperti itu. Satu mungkin faktornya adalah kita harus mengalami itu memang untuk supaya pengalaman itu membuat kita lebih bergantung lagi kepada Tuhan dan lebih mengasah keimanan kita. Yang kedua memang mungkin karena akibat kesalahan sendiri gitu. Jadi memang mungkin itu yang harus Tuhan biarkan itu terjadi sehingga kedepannya kita akan lebih baik lagi gitu. Tapi memang ada kadang-kala keadaan-keadaan tertentu ya Tuhan tolong gitu, walaupun mungkin itu adalah kesalahan dari kita gitu. Jadi pada dasarnya jangan sampai fokus kita adalah kenapa Tuhan tidak menolong, tetapi justru apa kira-kira yang kita dapat pelajari dengan pengalaman-pengalaman hidup yang mungkin kurang mengenakan bagi kita, masalah-masalah yang pernah kita hadapi. Dan aku pribadi walaupun ya sempat mengalami hal-hal seperti itu juga, tapi ketika hal itu terlewati, nanti kita akan sadar, oh mungkin maksud Tuhan memang membiarkan aku seperti ini karena memang ada jalan lain ya. Kayak seperti Yusuf kan, dibiarkan sampai ke dalam keadaan yang paling bawah, ternyata ada sesuatu hal yang sangat indah yang Tuhan sudah sediakan gitu buat dia. Siapa sangka dia jadi orang nomor 2 di Mesir gitu kan. Itu benar-benar di luar out of the box banget lah. Kita nggak mungkin pernah memprediksi itu mungkin dari aku. Dan kalau kita baca cerita Yusuf kan mungkin paling lambat setengah jam kalinya selesai gitu. Tapi ketika dijalanin itu lama, ternyata rentang waktu yang lama. Kalau dari Pendeta Heski?
Mazmur ini kan dalam penulisan Alkitab kita bisa golongkan dia dalam bentuk wisdom ya. Ya. Kumpulan tulisan atau pengajaran atau hikmat. Dan kalau hikmat itu ada wisdom itu ada yang sifatnya simple wisdom dalam penulisan Alkitab, ada juga yang disebut advanced wisdom. Nah, kalau advanced wisdom itu contoh misalnya Ayub. Kitab di dalam peristiwa Ayub itu menariknya dia orang benar, nggak bercacat celah, tapi mendapatkan masalah yang harusnya didapatkan oleh orang yang terkena kutuk. Itu advanced wisdom, mencari mengerti itu sulit. Nah, yang menariknya di dalam buku Kitab Mazmur ada kombinasi. Ada yang boleh disebut simple wisdom, contoh misalnya Mazmur pasal 1. Berbagai orang yang tidak berjalan, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu sederhana, simple wisdom. Dimengerti, oke, yang ikut Tuhan akan mendapatkan hasil yang baik. Simple wisdom yang lain juga buku Ulangan ya. Buku Ulangan ada yang menurut berkat, kalau enggak kutuk. Nah, di dalam buku Mazmur salah satu kombinasi dari advance dan simple wisdom itu kita bisa lihat di dalam Mazmur pasal 139. Sampai muncul pertanyaan Yola seperti istilahnya anomali ya. Tuhan itu katanya tahu kita semua. Tapi kok ketika ada masalah seperti Tuhan menyembunyikan diri. Nah, inilah kita ketika membaca buku Mazmur kita ini advance, ini sulit dimengerti. Tuhan yang tadi katanya Tuhan mengetahui. Saya katakan tadi dengan pelita Kris, my frame is not hidden from you. Jadi tidak ada bingkai-bingkai batasan-batasan saya yang tersembunyi dari Tuhan. Tuh sekarang kok seperti ada masalah, Tuhan seperti tidak menyembunyikan diri. Mazmur 139 dibaca seperti itu, contoh misalnya yang advance ya, yang sulit dimengerti. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Jadi pengetahuan Tuhan bagi pemazmur ini ajaib, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Dia mau menyadari bahwa oke, Tuhan itu selain dia itu adalah pencipta, dia raja, dia hakim. Memang Tuhan memiliki pengetahuan dan pengetahuan itu sangat sulit untuk dimengerti. Saya pakai kepada advanced wisdom yang hikmat yang sulit dimengerti. Mau menggambarkan Tuhan dalam Mazmur 139 itu, kita pergi ke misalnya Ayub ya. Di sana ada advanced wisdom 37 ayatnya yang ke-23. Kalau ada yang sudah dapat mungkin Ayub 37 ayatnya yang ke-23. Kalau ada yang boleh baca yang sudah dapat, Ayub 37 ayat 23. 37 ayat 23. Iya. Yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami. Oke. Besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Yang maha kuasa katanya. El Shaddai itu yang maha kuasa. Tidak dapat kita pahami kekuasaan maupun keadilannya. Jadi kita tidak akan pernah bisa memahami kenapa saya ada masalah, kenapa saya memiliki kesusahan, padahal Tuhan tahu tidak ada batasan dari Dia untuk melihat saya. Nah, itulah kita punya keterbatasan untuk memahami hal itu. Kita punya keterbatasan untuk memahami kok Tuhan seperti tidak memahami saya. Bukan berarti Dia tidak memahami saya. Kitalah yang membatasi diri kita untuk memahami bahwa Tuhan sebenarnya mengetahui itu. Di dalam pelajaran sekolah sahabat, Tuhan punya kuasa itu tidak terbatas. Bahkan di dalam rahim pun ya, Mazmur 139 ayat 2, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tahu kekuasaan Tuhan itu, pengetahuan Tuhan itu masuk sampai ke Sheol, dunia orang mati. Ya kan, ujung laut, Tuhan tahu. Jadi kita form aja. Saya punya pengetahuan terbatas. Supaya kita tidak berkecil hati. Aduh, saya menderita, saya tahu Tuhan, tapi kok pelajaran yang lalu saya tahu Tuhan tidak ada batas mengetahui saya, tapi kok saya menderita, Tuhan seperti nggak tahu. Penghiburannya, kitalah yang membatasi diri. Kitalah yang terbatas untuk memahami bahwa Tuhan tahu kita. Dan intinya kita harus tetap percaya. Percaya. Ya, percaya. I just keep
Trusting my Lord. I just keep Amin. trusting my Lord. Amin. Ya. Oke. Thank you Pendeta untuk Ya. penjelasannya, dan kita akan lanjutkan pelajaran kita mengenai jaminan pemeliharaan Allah. Bagaimana Allah mengetahui segala yang ada dari diri kita, tidak ada tulang-tulang yang tersembunyi daripada Tuhan, dan bagaimana jaminan pemeliharaan atas kehidupan kita. Terkadang kita mungkin lupa untuk bersyukur ketika kita menerima berkat yang istilahnya biasa-biasa, sehari-hari sudah kita dapatkan. Lalu kita bilang sama Tuhan, kalau Tuhan tidak memberikan jaminan pemeliharaan ketika kita menghadapi satu masalah atau musibah, dan rasanya nggak adil ya untuk bilang bahwa mana jaminan pemeliharaan Tuhan, sedangkan di hari-hari sebelumnya ketika kita menjalani kehidupan, Tuhan selalu memelihara kita. Nah, mungkin ada dari Lana dulu mengenai cara-cara praktis agar kita bisa mengalami dengan lebih baik pemeliharaan Tuhan. Kalau dari aku pribadi, gimana cara praktis supaya kita bisa mengalami lebih baik kenyataan pemeliharaan Tuhan adalah yang pertama, tadi juga udah sempat disinggung oleh Pak Pendeta, kita percaya, terus sesuai di Mazmur 40 ayat 4 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang tidak menyimpang kepada kebohongan. Jadi karena seringkali kalau kita dihadapkan kepada masalah, pada umumnya kita akan terlebih dahulu percaya kepada manusia. Kita biasanya minta bantuan dulu dari manusia, habis itu nanti Tuhan tuh jadi backup plan lah. Baru nanti kalau udah mentok banget, barulah kita akhirnya nanti berserunya kepada Tuhan. Justru pada saat ada sesuatu yang kita hadapi itu, ya kita serahkan kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita kan baru aja melalui tahun baru. Mungkin ada banyak resolusi-resolusi, planning-planning yang kita plan buat sepanjang tahun ini, goals-goals yang kita pengen capai sepanjang tahun ini. Sebelum kita melakukannya, atau mungkin setiap hari sebelum kita ya melaksanakan hal-hal yang akan mendukung goals-goals kita itu, ya kita doakan kepada Tuhan. Dan benar-benar ketika berdoa itu ya kita serahkan gitu. Jadi kalau memang dalam pandangan Tuhan itu baik, ya terjadilah. Kalau enggak, ya udah, saya percaya Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi gitu. Kadang kita cuma berdoa, tapi habis itu ya itu akhir dari doa yang diajarkan Tuhan itu kita suka lupa bahwa jadilah kehendakmu bukan kehendakku, tapi selalu Tuhan jadilah kehendakku, jangan kehendakmu lah gitu. Itu yang seringkali kita lupa praktekkan gitu. Memang kadang kala sulit dipraktekkan, tapi sebenarnya ketika kita mencoba melaksanakan itu, walaupun nanti nggak sesuai dengan apa yang kita expect, kita akan hati kita lebih legowo gitu, lebih enak gitu, karena kita tahu, karena kalau memang kita percaya, harus percaya sepenuhnya, apapun itu hasilnya kita percaya aja, walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Terus kalau di Mazmur 50 ayat 15 dikatakan kita tuh harus berseru kepada Tuhan. Nah ini juga yang seringkali kita, ya tadi sebelumnya udah aku bilang juga, kita berserunya kepada manusia dulu baru kepada Tuhan. Seharusnya kepada Tuhan dulu, baru ya nanti Tuhan akan mengirimkan sesama kita manusia yang mungkin akan menolong kita juga gitu. Jadi itu yang harus hal praktis yang kita lakukan gitu. Kadang-kadang kita lebih dulu bikin status supaya orang-orang memperhatikan kita daripada berdoa dulu gitu kan. Seperti itu, padahal orang-orang yang membaca status kita pun belum tentu benar-benar mau nolong gitu. Ada banyak kali cuman kayak mau tahu aja gitu apa yang terjadi dalam kehidupan kita gitu. Oke, thank you Lana. Nah, di dalam pelajaran kita hari Senin ada ayat-ayat di atas yang Mazmur 40 ayat 2 sampai 4, Mazmur 50 15 yang tadi sudah dibaca sama Lana juga ya. Mazmur 55 ayat 23, Mazmur 121. Sebenarnya bagaimana sih dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah benar-benar terlibat dalam urusan kita sehari-hari gitu. Artinya Tuhan itu benar-benar memperhatikan kita dari setiap apa yang kita lakukan, bukan cuman kayak kayak Tuhan dari atas secara umum aja, oh ya udah dia baik udah, tapi benar-benar melihat sampai ke urusan kita sehari-hari. Pendeta Chris. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dalam
tulisan Mazmur 40, 50, dan 55 ini berbicara tentang keterlibatan Allah dalam urusan kita sehari-hari. Saya banyak kali dalam pelayanan dan share firman, saya katakan bahwa jangan letakkan firman Tuhan itu hanya urusan rohani, hanya perkara rohani semata. Tetapi firman Tuhan itu holistik, dia melengkapi semua sisi hidup manusia. Yang dimana menggambarkan bahwa Allah itu siap, available, ready, dalam segala kondisi, segala keadaan untuk menolong kita. Jadi yang menjadi jawaban dan kita boleh menyadari bahwa Allah itu terlibat dalam urusan kita sehari-hari, yaitu bagaimana kita, saya senang dengan istilah berseru. Dalam Mazmur ini banyak kata seru. Seru, seru, dan seru. Berseru itu gambaran tentang umat Tuhan mengandalkan Tuhan satu-satunya dalam hidup ini, dalam segala aspek kesehari-hariannya. Ya, yang jadi masalah, yang jadi tantangan kita hari ini, kita kadangkala dalam problem tertentu, kita tidak lari kepada Tuhan. Kita lari kepada manusia. Kita lari kepada hikmat dunia. Kita lari dari ajaran-ajaran manusia. Tapi Tuhan itu nyata ada setiap waktu. Dikatakan dalam tadi dibacakan sudah oleh Sis bahwa di Mazmur 50 ayat 15 tadi ya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan. Dalam keadaan kesesakan pun Tuhan akan datang menolong kita. Nah, ini menjadi jaminan bagi kita, bagi para pendengar dan kita semua umat-umat Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu ada dalam segala perkara. Kalau kita ibadah di gereja, selalu di akhir ibadah ada doa berkat ya. Saya senang dengan istilah doa berkat itu, kalimat Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau. Itu saudara, teman-teman, itu gambaran bahwa kalau Tuhan sudah menghadapkan wajahnya kepada kita, kita sedang melakukan apapun itu dalam pantauan Tuhan. Tuhan sedang siap untuk melakukan pertolongan pada waktunya, berkat-berkat pada waktunya, dan segala sesuatu dipenuhi indah pada waktunya. Itulah yang saya yakini, bahwa Allah itu terlibat dalam urusan kita. Dari perkara yang paling kecil sekalipun, hingga perkara yang paling besar. Amin, amin, puji Tuhan. Ini baru lagi nih dapat dari Pendeta Chris, Tuhan menghadapkan wajahnya. Jadi bukan cuma sekedar kata-kata, tapi kayak benar-benar Tuhan ada di depan kita gitu ya, menghadapkan wajahnya. Oke, nah di dalam pelajaran kita hari Selasa juga dijelaskan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dalam kesengsaraan. Dan ayat-ayatnya ada tertulis di dalam Mazmur 17 ayat 7-9, Mazmur 31 ayat 2-4, Mazmur 91 ayat 2-7, teman-teman dapat baca di tempat masing-masing, bahwa pemazmur selalu percaya bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Dia berpaling kepada Tuhan setiap ada kondisi masalah apapun, kesulitan apapun. Dan yang saya garis bawah di sini adalah kepercayaan. Tadi kan kita bicara mengenai kepercayaan ya, percaya kepada Tuhan adalah pilihan yang disengaja untuk mengakui ketuhanannya Tuhan atas hidup seseorang dalam segala keadaan. Jadi kepercayaan itu bukan hanya default, oh ya saya percaya, tapi adalah satu pilihan yang harus kita pilih dengan sengaja tentang kedaulatan atau ketuhanan dari Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita mau dalam segala keadaan kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Tapi kadangkala nih ada ketika yang tadi kita udah bahas, seakan-akan Tuhan tidak menolong. Seakan-akan Tuhan lambat menolong. Atau bahkan dalam beberapa musibah atau sakit, ada yang memang tidak tertolong gitu. Dan itu bisa menciptakan trauma di dalam diri kita, bahwa Tuhan nggak menjawab doa saya. Tuhan tidak mendengar seru saya. Tuhan tidak melepaskan saya. Tuhan bukan tempat perlindungan. Dari Lana, ada nggak sesuatu yang mungkin bisa jadi pengharapan kepada orang-orang yang mungkin pernah mengalami hal-hal seperti itu?
Ya, mungkin kalau dari aku, kebetulan aku sangat dekat sama mamaku. Cuman, mamaku udah, meninggal waktu itu kena kanker. Waktu itu aku sempat mempertanyakan hal itu juga memang kepada Tuhan, "Oh, kok kenapa ya? Terus kenapa harus mama saya? Kok bukan mama orang lain aja gitu? Kok mama orang lain masih bisa sehat-sehat gitu?" Apalagi, yang aku tahu secara luar, "Oh, mamaku baik banget ke orang." Itu pasti, akan ada pertanyaan yang, seperti itu. Cuman seiring dengan waktu, ketika membaca kembali, firman Tuhan, di situ banyak dari janji Tuhan bahwa itu bukanlah akhir dari segalanya, bahwa, kalau itu terjadi, ya makanya itu udah jadi salah satu prinsip aku juga ya dalam kehidupan. Jadi, kalau memang Tuhan berkenan, kalau memang dalam pemandangan Tuhan itu baik, ya udah terjadi aja gitu. Dan itu adalah praktek dari kepercayaan itu tadi, iman gitu. Tapi aku mau membacakan satu kutipan dari Steps to Christ dari halaman 99, di halaman 99 dikatakan seperti ini, "Bawalah kepadanya segala sesuatu yang membingungkan pikiran, tidak ada sesuatu pun yang terlalu besar untuk ditanggungnya, karena dialah yang menopang dunia. Dia mengatur segala urusan alam semesta. Tidak ada sesuatu pun yang menyangkut kedamaian kita yang terlalu kecil untuk diperhatikan olehnya. Tidak ada bab dalam pengalaman kita yang terlalu gelap untuk dibaca olehnya. Tidak ada kebingungan yang terlalu sulit untuk dia uraikan. Tidak ada musibah yang dapat menimpa anak-anaknya yang paling kecil. Tidak ada kegelisahan yang mengusik jiwa. Tidak ada keceriaan. Tidak ada doa yang terucap dari bibir kita yang tidak diperhatikan oleh Bapa Surgawi kita atau yang tidak langsung diperhatikannya." Jadi pada dasarnya Tuhan itu memang benar-benar memperhatikan, cuman dan kita jangan pikir bahwa kayaknya Tuhan nggak mungkin membantu saya menyelesaikan masalah ini atau menyembuhkan saya dari penyakit ini atau begitu. Jelas sekali di kutipan ini dikatakan bahwa Tuhan kita itu terlalu besar untuk hal-hal yang kecil seperti itu. Itu balik lagi kepada kita, seberapa besar kepercayaan kita menggantungkan semua masalah kita kepada Tuhan kita. Oke. Neta Hezki? Ya, masih dengan pertanyaan yang sama ya, Iya. soal kita pernah mengalami musibah, tampaknya tidak melihat perlindungan Tuhan. Kita harus taruh dalam pemikiran konsep bahwa Tuhan tidak ada ketika bencana atau musibah itu datang kepada kita. Ya. Tuhan absen. Ya. Kita harus merubah cara berpikir bahwa Tuhan itu absen dari kesulitan-kesulitan hidup kita. Dia itu eksis juga. Waktu umat Israel, waktu murid-muridnya ya dalam Matius pasal 14, kan Yesus sudah bilang kepada mereka, ya kalian lebih dulu naik di perahu, terus Yesus nggak ada di sana, ya, terus datang angin syakal yang begitu hebat. Pada malam itu Tuhan Yesus datang menghampiri mereka di tengah-tengah badai saat mereka sedang berusaha untuk keluar dari badai itu. Memang Yesus sepertinya tidak ada di dalam perahu itu secara fisik. Tetapi janji jaminannya itu tetap ada dengan mereka. Nah, bagi kita yang percaya bahwa Tuhan itu adalah pelindung juru selamat, Dia melindungi kita dari kesengsaraan, Yesus datang, pelajaran ini saya mau ambil ya, Yesus datang kepada murid-muridnya di atas badai yang bergelora. Pertanyaan, Yesus ada di mana ketika badai itu datang? Dia ada di atas badai itu. Bahkan murid-muridnya, meskipun air masuk, badai itu tetap di bawah mereka. Mereka kan tidak tenggelam, hampir tenggelam, iya. Dying, sementara menderita, sementara mati. Tapi yang saya mau katakan, kalau ada gelombang datang menyerang kita, jadilah sama seperti Yesus. Yesus itu berselancar di atas gelombang itu. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bisa nggak dilakukan oleh manusia, murid-murid? Bisa. Siapa yang lakukan itu bersama dengan Tuhan Yesus pada malam itu? Petrus. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus yang berselancar di atas gelombang, Petrus melakukan itu. Sampai pada titik di mana, saya rupa-rupanya bisa. Hampir tenggelam, hampir binasa. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus yang bisa berselancar di atas badai, orang yang percaya Dia pun bisa berselancar di atas badai selama mata kita tertuju kepada Yesus. Yola.
Oke, thank you Pendeta. Padahal saya masih mau denger yang lebih panjang, ternyata udah sampai di situ. Tapi itu benar ya, bahwa saya menyadari bahwa manusia pun bisa melakukannya ketika mata kita tertuju kepada Yesus. Oke teman-teman, jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Mazmur 114 menggambarkan bagaimana penyelamatan ilahi kepada Israel. Dan kita bisa baca ayatnya di Mazmur 114, bagaimana apa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari pelajaran spiritual tentunya dari Mazmur ini. Lana. Kalau secara puitis, Mazmur 114 menggambarkan bagaimana laut bisa melihat bangsa Israel melarikan diri, gunung-gunung melompat-lompat katanya, dan bukit-bukit seperti anak domba. Sebegitu ajaibnya cara Tuhan menyelamatkan bangsa Israel itu, sampai sepuitis itulah bisa digambarkan oleh Mazmur ya, sampai dibilang juga gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, bagaimana tidak gemetar ya. Pada waktu itu laut merah terbelah gitu, dan kita melihat bagaimana setelah terbelah dia bisa menyatu lagi gitu. Jadi benar-benar kekuasaan Tuhan itu luar biasa ketika mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Itu banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi, hal-hal yang di luar nalar yang terjadi, dan disitulah bangsa Israel menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan mereka. Walaupun ketika dalam perjalanan mereka selanjutnya masih saja ada hal-hal yang ketidakpercayaan mereka. Mereka tetap meragukan Tuhan, sampai akhirnya yang selamat itu cuma 2 orang doang, yang benar-benar dari Mesir sampai ke Israel itu cuma 2 orang doang. Selebihnya mereka mati di padang gurun. Yang mudah-mudahan kita jangan begitu juga ya. Amin. Oke, nah cerita perjalanan bangsa Israel mulai dari Mesir sampai ke tanah perjanjian itu kan menjadi sebenarnya cerita kita juga ya. Cerita pelajaran spiritual juga bagi kita, bahwa kita adalah orang-orang Israel yang sedang mau memasuki ke tanah perjanjian. Dan kita melihat bahwa cerita bangsa Israel, banyak bahaya yang mereka hadapi ketika mereka mau berjalan atau memasuki tanah Kanaan. Dan kita pun mengalami atau menghadapi bahaya-bahaya rohani ketika kita berjalan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Apa aja dan bagaimana cara kita istilahnya mungkin bisa menghindari atau mengalahkan, Pendeta Chris? Ya, bagaimana kita bisa melihat, belajar dari peristiwa pelajaran bangsa Israel dari Mesir ini, pelajaran sangat menarik ya. Karena saya melihat bahwa peristiwa alam yang terjadi di bangsa Israel itu dikatakan anomali. Sesuatu yang tidak sewajarnya terjadi. Tapi dari sini akhirnya kita mendapatkan bahwa banyak anomali alam yang terjadi di dunia ini, tapi hasilnya adalah membinasakan umat manusia. Manusia binasa. Ya, kejadian-kejadian alam yang memang banyak di luar akal pikiran manusia terjadi, akhirnya manusia berimpact, mereka binasa atau mati. Tetapi anomali alam yang dilakukan oleh Tuhan, yang menarik adalah tujuannya untuk pembebasan dan penyelamatan. Artinya bahwa seperti pelajaran sebelumnya, episode sebelumnya, bahwa ini menggambarkan kekuasaan Tuhan itu. Bahwa Tuhan bisa sampai alam pun dia kontrol, tapi pengontrolannya itu tujuannya untuk suatu keselamatan bagi umat manusia. Jadi saya teringat tentang persiapan kita umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Kita akan menghadapi namanya anomali juga. Keadaan yang di luar dugaan kita, baik alam maupun juga kondisi yang terjadi. Tapi percayalah, Tuhan akan membuat versi anomalinya untuk menyelamatkan umat-umat tebusan itu. Maka ini menjadi pelajaran yang sangat baik buat kita, menjadi berkat bahwa kekuatan alam ketika dikontrol oleh Tuhan mendatangkan keselamatan bagi umat Tuhan. Dan
itu sebuah berkat bagi kita umat-umat percaya. Mungkin itu, Kak. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Nah, kita masuk di pelajaran selanjutnya di hari Kamis. Wah, ini luar biasa. Sebenarnya harusnya lebih banyak yang kita bahas di sini dengan waktu yang terbatas ya. Tapi dikatakan bantuan dari bait suci. Dan banyak ayat di dalam kitab Mazmur itu menyatakan datangnya pertolongan dalam konteks bait suci. Kalau kita aplikasikan di zaman sekarang, Pendeta, apa maksud dari bait suci ini? Apakah gereja secara fisik atau apa? Bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan seperti bangsa Israel dulu mendapatkan pertolongan dalam konteks atau di dalam bait suci? Ya, agak memang harus dicari maksudnya memang ketika pemazmur menulis menghubungkan bantuan dalam keadaan manusia yang sengsara dengan bait suci. Ini memang agak perlu dicari tahu kenapa dia menaruh bait suci di sana sebagai sumber bantuan. Pertama yang harus kita ingat, sama seperti Mazmur 121 ya, ketika penulis Mazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dan dari mana datangnya pertolongan? Pertolonganku datangnya daripada Tuhan. Kurang lebih sama dengan keberadaan gunung-gunung ini. Bait suci malahan jauh lebih daripada sekedar Tuhan melindungi atau perlindungan Tuhan itu ada di dalam bukit-bukit, gunung-gunung. Bait suci ini lebih menggambarkan dua hal. Pertama, spiritual dan fisik, spiritual dan fisikal. Kenapa ini lebih hebat dan pemazmur menunjukkan bantuan itu datang dari bait suci? Kenapa? Bait suci kan itu datang dari kata tabernakel. Tabernakel itu dihubungkan dalam Perjanjian Baru, misalnya di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1. Dan kita mau cari tahu kenapa ada bantuan dari bait suci. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 saya baca. Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Garis bawahi kata dan diam di antara kita. Kata dan diam di antara kita, dwelt among us itulah kata tabernakel. Kata tabernakel itulah yang dihubungkan dengan bait suci atau kemah suci. Buku Keluaran ketika Tuhan meminta Musa membuat tempat baginya, itu artinya dari bait suci, pertolongan itu ada. Kenapa? Karena di bait suci itu Tuhan dwell. Tuhan berdiam. Kenapa harus datang dari bait suci? Karena bait suci adalah gambaran tempat tinggalnya Tuhan. Jadi mau menggambarkan bahwa ada loh tempat di mana Tuhan itu hadir dan memberikan pertolongan. Sekarang, apakah gereja juga itu adalah bait suci? Oke, secara fisik kita tahu tempat itulah tempat di mana Tuhan dibicarakan, Tuhan disaksikan, Tuhan dinyatakan. Nah, kita juga menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan. Kita ini adalah bait suci Tuhan. Jadi, secara rohani dan fisik, bait suci yang digambarkan di dalam Perjanjian Lama dalam kitab Mazmur itu ada. Dan secara rohani dan fisik juga bait suci itu ada sekarang ini. Kita ini secara fisik tubuh di mana Kristus hadir. Tapi secara rohani kita juga itu bisa menggambarkan bait suci, bukan kitanya, tetapi Tuhan yang dwelt among us. Jadi kita tidak perlu cari pertolongan jauh-jauh. Kalau kita sudah menyadari bahwa Tuhan itu tinggal dengan kita, ada loh bersama dengan kita. Saya mau kasih tahu, mungkin pelajaran yang mungkin bisa mau ambil dari pertanyaan Yola, saya mau simpulkan begini. Dari pertanyaan ini, bukan pelajarannya. Dari pertanyaan Yola ini adalah, jangan biarkan berjalan kita di depan, Tuhan di belakang. Tetapi, walking with God. Apa artinya with God? Di samping. Buku Mazmur menuliskan itu. Mazmur 16 ayat 8, beberapa Mazmur yang lain mengatakan Tuhan ada di samping kanan. Jadi kalau tidak berlaku itu pepatah
di salah satu wilayah ini mengatakan bahwa guru itu ada di belakang, guru itu ada di tengah, guru itu ada di depan. Tetapi Tuhan dalam konteks ini adalah beside us, be with us. Itu artinya kita dengan Tuhan loh sama-sama. Bukan Tuhan itu di belakang dorong-dorong kita. Kalau celaka di depan ya kita lebih dulu masuk. Enggak. Dalam konteks hal ini, biarkan Tuhan bukan ada di belakang kita, tapi Tuhan ada di samping kita. Oke, thank you Pendeta. Pendeta Chris, ada yang mau ditambahkan? Oke, sebenarnya udah sangat advance banget penjelasannya. Karena sudah menjelaskan secara teologis juga tadi. Tapi memang saya mau sampaikan bahwa praktis dan realnya dalam kehidupan orang Israel kalau kita lihat, Bait Suci itu dikelilingi oleh seluruh kemah suci umat-umat Tuhan. Dan dia ada di tengah-tengah. Kalau sudah bilang itu pusat, kan kita biasanya kalau kita mau minta bantuan, minta ke pusat. Gitu ya. Betul. Datang ke pusat. Nah, call center, gitu kan. Pusat. Nah, jadi ketika ditaruh di tengah-tengah di sana, itu adalah gambaran bahwa Tuhan adalah penolong dan sumber bantuan satu-satunya yang tersentral, terpusat. Sehingga memang harusnya umat-umat Tuhan itu ya hanya datang kepada Tuhan. Tidak ada cara lain di dalam pengaplikasian kita menghadapi segala problem masalah hidup ini. Dan relevansinya dengan keadaan kita hari ini. Kalau kita baca di dalam pelajaran kita, sebenarnya juga ada kalimat kalimat yang menarik yang kita boleh baca. Dikatakan gini, perlindungan di bait suci melampaui keamanan yang diberikan oleh tempat lain manapun di dunia, karena di bait suci Allah bersemayam secara pribadi. Hadirat Tuhan, bukan hanya bait suci. Bukan hanya ya, saya mau garisi bukan hanya. Berarti fisik pun perlu. Ya, bukan hanya bangunan, tapi bangunan pun perlu. Sebagai bangunan yang kokoh, tapi memberikan keamanan. Nah, maksud saya adalah begini. Saya mau ambil aplikasi untuk kita hari ini. Umat-umat percaya kalau sedang bermasalah, lari kemana secara fisik? Kemana? Ke rumah Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari rumah Tuhan. Amin. Kalau kita menjauhkan diri dari rumah Tuhan, pertolongannya dari siapa? Ya. Jadi bagi rekan-rekan dan orang muda semua kita, apapun problem masalah kita, jangan kita lari dari rumah Tuhan. Menghindar dari rumah Tuhan. Dan kedua, ya secara rohani tadi sudah dijelaskan Pendeta Heski bahwa kita undang Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Itu sering kita ulang-ulang dalam kata mesbah rumah tangga. Gitu ya. Jadi tidak bisa dihapuskan juga tempat itu secara fisik, karena perlu memang tempat. Karena pun kita akan melihat kota juga, kota kemuliaan itu sebuah tempat. Maka representasi hari ini tempat rumah Tuhan itu adalah ya gereja, saya yakini. Walaupun saya tidak menggarisbawahi bait suci adalah gereja. Tetapi saya mau katakan, datanglah ke tempat ibadah, datanglah ke tempat sebuah persekutuan yang memusatkan Tuhan di sana, maka pertolongan datang di sana. Amin. Terima kasih. Thank you Pendeta. Wah, luar biasa. Dengan waktu yang singkat ini, mungkin bagaimana kalau kita tadi sudah belajar mengenai bagaimana Tuhan itu adalah pusat ya, Tuhan penolong, Tuhan pembela, Tuhan yang melepaskan kita, Tuhan tempat perlindungan. Ya, tidak ada yang tertutup dari Tuhan karena Tuhan selalu menjadi jaminan pemeliharaan kita. Bagaimana kita belajar untuk percaya, yakin sepenuhnya kepada Tuhan? Kalau tadi kita udah baca bahwa kepercayaan adalah pilihan yang disengaja. Tapi gimana caranya kita bisa belajar hari demi hari lebih percaya kepada Tuhan? Kalau di sini dikatakan bahkan mengembangkan kepercayaan tanpa pamrih kepada Allah dalam segala keadaan. Artinya yakin sepenuhnya bahwa Tuhan mendengar dan melepaskan kita. Gimana caranya adalah ya mungkin salah satu hal juga yang perlu kita pelajari juga
apa sih itu bait suci, kok tiba-tiba Mazmur mengungkap soal bait suci itu gitu kan. Tadi udah dijelaskan oleh pendeta-pendeta kita bahwa bait suci itu adalah pusat bantuan, dan sebenarnya tidak ada manusia satupun di dunia ini yang punya yang bisa berkenan kepada Tuhan. Makanya perlu ada bait suci itu. Bait suci itu melambangkan bagaimana Tuhan menyerahkan dirinya menebus dosa-dosa umat manusia. Dan supaya kita lebih percaya lagi, kalau menurut aku adalah ya coba kita baca lagi janji-janji Tuhan yang ada di firman Tuhan itu sendiri, dan merefleksikan kehidupan kita dari yang kita masih kecil sampai sekarang ini. Kita bisa bahkan mungkin kita bisa buat jurnal doa gitu. Jadi kita bisa tahu sejauh ini sepanjang hidup saya apa aja yang Tuhan sudah peliharakan kepada saya gitu. Jawaban yang mungkin ada jawaban-jawaban doa yang sesuai dengan kehendak kita, ada juga jawaban-jawaban doa yang jawabannya tidak, tapi Tuhan berikan penggantinya gitu. Itu akan membantu kita mengingat kembali bahwa Tuhan itu sesungguhnya sangat memperhatikan kita. Kesengsaraan, kesusahan yang dihadapi oleh kita semua manusia yang mempercayai Tuhan sebagai Raja kita hanya akan bisa dikalahkan bukan karena kita pintar, punya banyak kemampuan secara akademis, talenta, tetapi saat kita datang dalam satu ruangan yang mungkin tersembunyi, bahkan sempit, lipat lutut, menceritakan semua kepada Dia. Karena itulah kemenangan kita sebenarnya. Bukan metode apa yang kita tahu untuk menyelesaikan persoalan, tetapi saat kita datang kepada Dia, Mazmur pasal 33 ayatnya yang ke-13 dan 14, bahwa Tuhan memandang dari sorga. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Pada ayatnya yang 14 Dia katakan, dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Sekarang, bait suci tidak ada di dunia ini. Kita tahu bahwa Tuhan itu ada di dalam bilik yang maha suci, di Ka'bah surgawi. Jadi Dia sedang melihat kita, Dia ready, Dia siap untuk mengulurkan pertolongannya saat kita datang melipat lutut. Jangan cari metode-metode yang lain. Pertama yang harus kita lakukan, Tuhan mendengar dan Tuhan melepaskan. Datang kepada Dia. Amin. Baik, jadi masalah kita jangan kita buat atau akhirnya kita menganggap Tuhan bermasalah. Amin. Tapi yakinlah Tuhan ada dalam masalah itu. Jadi jangan sampai berubah pola pikir kita. Masalah kita akhirnya kita menjelas atau menganggap bahwa ya Tuhan sedang bermasalah ini. Tidak, Tuhan tidak bermasalah. Itu masalah kita sebenarnya. Sekarang yakinlah Tuhan ada dalam masalah itu. Tuhan ada, Dia menjadi pusatnya. Sehingga Dia akan selalu memberikan pertolongan pada waktunya. Jangan khawatir, tetap percaya. Sekalipun, kalau tadi kan cerita Petrus hampir-hampir tenggelam. Kalau sekalipun tenggelam, tapi kalau namanya di dalam Tuhan, tidak ada masalah. Akhirnya Petrus memberikan ayat 1 Petrus 3:17. Lebih baik aku menderita karena berbuat baik dan sesuai kehendak Tuhan daripada apa? Aku berbuat suatu kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Penderitaan kita alami tapi kita tetap dalam Tuhan, maka itu sebenarnya bukan masalah, itu berkat luar biasa. Karena Tuhan ada dalam masalah kita, hidup kita. Amin. Terima kasih Pak Pendeta dan juga Lana sudah berdiskusi, dan saat ini tentunya kita membuka ruang tanya jawab bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan. Silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, dan kita akan membahasnya di pelajaran-pelajaran berikutnya. Baik, kita kembali lagi di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulalesi. Terima kasih Pendeta untuk waktunya. Nah, ini ada pertanyaan dari Nonim Pendeta. Mau bertanya, kalau saya berdoa lama-lama kok jadi monoton ya? Kata-katanya itu-itu aja. Yang diminta juga karena belum dijawab Tuhan ya itu-itu lagi. Bagaimana saya bisa mengupgrade kualitas doa saya? Baik, terima Ini kasih. kayaknya saya juga kayak gini Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa orang dan mungkin memiliki pengalaman seperti itu ya. Jadi malah berdoa
kok jadi kayak hambar ya. Kayaknya monoton gitu-gitu doang gitu ya. Jadi memang Kak Yola dan juga para pemirsa Hope Channel Indonesia yang kami kasihi, pelajaran sekolah sahabat kita ini kita dalam belajar kitab Mazmur. Iya. Salah satu belajar kitab Mazmur adalah kita belajar bagaimana berdoa. Betul. Ini anak-anak manusia yang sama dengan saya dan saudara, yang memiliki pengalaman dan tantangan di dunia yang berdosa. Pencobaannya sama juga. Mereka punya keluhan-keluhan. Contoh lah ya, Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat 3. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tapi tidak juga aku tenang. Lihat ini. Jadi pengalaman daripada yang bertanya ini pengalaman anak manusia yang fana. Ya sama seperti pemazmur. Pemazmur juga kok berdoa. Memang kalau kita lihat ayat 2 itu ungkapan Yesus di atas kayu salib. Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Tapi itu bayangkan Yesus sendiri pun ya, ketika memang di atas kayu salib kegelapan dosa menutupi dia dan dia memikul semua dosa itu sehingga Allah memalingkan muka dari dia dan memang dia yang selama ini tidak pernah terpisah dari Allah oleh karena beban dosa yang dia harus pikul di atas kayu salib, dia harus terpisah dari Allah dan memang itu menyedihkan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi memang dalam kehidupan kita seringkali juga kok doanya nggak dijawab-jawab gitu loh. Bayangkan pemazmur bilang Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang ayat 3 tadi ya. Tetapi engkau tidak menjawab dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Pengalaman yang dimiliki oleh yang bertanya dan banyak dari antara kita itu pengalaman anak manusia fana. Tapi bagaimana pengalaman ini? Apakah memang Allah tidak mendengar? Berjalan bersama dengan Allah adalah pengalaman rohani yang sangat luar biasa, Yola. Lihat, pemazmur yang menulis Mazmur 22 ini. Coba kita lanjut lagi. Kita sampai akhirnya sajalah. Iya. Ayat 31, mulai dari ayat 30 lah. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti sebab ia telah melakukannya. Iya. Jadi dalam perjalanan kehidupan anak manusia, seringkali kita mengalami doa-doa kita tidak dijawab. Tapi rupanya itu semua harus membawa kita semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terus berdoa. Maka kita akan mengalami bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan bekerja di hati kita. Kita mendapat kekuatan loh Yola. Yeah. Walaupun mungkin tidak seperti apa yang kita rindukan. Tidak seperti apa yang kita doakan. Jawabannya berbeda. Tapi itu mendapat kekuatan kita menghadapinya semua. Dan akhirnya pemazmur bersaksi ya di dalam Mazmur 22 tadi yang dia bilang dia doa pagi nggak dijawab, malam juga nggak dijawab. Tapi akhirnya dia bilang semua orang akan sujud menyembah dia. Karena ada kekuatan di dalam doa. Ini banyak ilustrasi ya, contoh ya. Contoh misalnya kayak ada beberapa ilustrasi orang disuruh ngambil air, keranjang yang kotor disuruh ngambil air. Bocor itu keranjangnya, disuruh ambil air. Sepertinya nggak ada tertampung airnya. Orang itu ngapain kau suruh ngambil air dengan keranjang yang berlubang seperti ini? Ternyata akhirnya keranjangnya jadi bersih. Jadi ada manfaat di sana, ada kekuatan yang baru kita hadapi di sana. Dan pengalaman rohani ini harus dimiliki oleh kita. Jadi begini, kalau kita dekat dengan orang, akrab dengan orang, akhirnya kita akan curhat terus. Kita akan lebih dekat lagi, semuanya tercurah. Jadi nggak lagi monoton, nggak lagi itu doang. Tapi kita akan lebih mempunyai keakraban yang lebih dalam lagi. Dari kita pemazmur kita boleh belajar itu. Dan kita akan lihat Yola bahwa Tuhan yang kita sembah siang dan malam, ternyata dia nggak tuli dan buta. Walaupun sepertinya tidak dijawab seperti apa yang kita ingini. Tapi hal-hal yang terbaik rupanya yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan akhirnya setelah kita lewati beberapa waktu kemudian baru kita lihat. Untung nggak seperti ini kita dapat. Karena memang jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin, terima kasih Bapak Pendeta. Saya jadi keinget juga sama ada salah satu renungan di 10 hari berdoa itu tentang berkat dari penantian Pendeta. Jadi ketika kita menunggu, kita bukan fokus kepada masalah-masalah kita, tetapi kita fokus bagaimana Tuhan bisa membentuk kita ya di dalam penantian itu Pendeta. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya dari R. Tauran. Pendeta mau tanya, ada teman yang saya rasa
Kerohanian dan pengetahuan saya tentang Alkitab lebih mending. Misal rajin beribadah. Tapi kelihatannya dia tetap senang dan enjoy sehari-hari. Sedangkan saya di perasaan yang sebaliknya. Kenapa bisa begitu ya? Makasih, Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi memang ini baik pemirsa Hope Channel Indonesia dan secara khusus saudara R. Tauran ya. Jadi ini pertanyaan ini adalah pertanyaan manusia fana. Sama kita semua mempunyai pertanyaan kadang-kadang seperti itu. Kenapa sih kok orang yang jahat malah kita kategorikan ya contohnya orang yang fasik malah lebih sejahtera daripada kita? Saya pernah Yola dalam pelayanan saya ada seorang anak dia menikah dengan yang tidak seiman dengan dia. Dan keluarga dari mertuanya tidak pernah ke gereja. Tidak pernah beribadah. Tidak pernah berdoa juga. Tapi bahagia terus kelihatannya. Wah, hartanya semakin melimpah terlihatnya. Jadi sampai dia bilang, ngapain saya nih penunggu pagi, penunggu petang, tuh kayak begini juga terus-terusan. Mari kita lihat pengalaman anak manusia di dalam Mazmur. Pasal 73. Coba, Mazmur 73. Iya. Ayat berapa, Pendeta? Mulai ayat 3. 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ayat 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ayat 5. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Oke, kita lihat ini. Dia senang-senang aja ya. Coba kalau dia sendiri, dia alamin diri sendiri. Kita lihat ayat 13. Ayat 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Oke, lihat. Jadi dia kok malah dia bisa sampai bilang sia-sia aku mempertahankan tangan yang bersih, hati yang bersih. So aku seperti kena tulah setiap hari. Apa ini? Akhirnya ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Lanjut terus. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Baik, terima kasih. Jadi para pemirsa Hope Channel Indonesia dan R. Tauran, tetap jaga iman kita di dalam Tuhan. Walaupun sepertinya kesusahan yang kita dapat, tetap jaga, tetap setia. Karena akhir daripada orang fasik yang sepertinya kelihatannya hebat, kelihatannya bahagia mereka, akan ada penghukuman, akan ada penghakiman. Akhir daripada segalanya, akhirnya Mazmur Asaf ini ya, Mazmur 73 ditulis oleh Asaf. Akhirnya Asaf melihat akhir dari kehidupan. Oh, rupanya mereka semua akan binasa. Dan kita akan memperoleh kehidupan kekal bila kita menjaga hati bersih, tangan kita bersih, berjalan bersama dengan Tuhan. Akhirnya coba lihat ayat 28 lah, langsung lah. Mulai dari ayat 26 lah. Oke, ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Iya. Amin. Jadi tetap setia, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak perlu kita kecewa dengan orang lain. Tapi dengan iman kita, bahwa kita tahu bahwa kesetiaan kita ada upah yang kekal yang Tuhan siapkan. Maka kita akan berjalan dengan penuh sukacita dalam segala tantangan kehidupan. Di dunia yang berdosa, di dunia yang tidak ideal ini. Amin. Kita akan tetap teguh berpegang kepada Tuhan. Oke, jadi nggak melihat sekeliling ya Pendeta. Nggak perlu. Nggak usah lihat orang. Nggak perlu. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Oke, terima Amin. kasih banyak Pak Pendeta untuk Amin. jawaban-jawabannya. Dan semoga ini menjawab juga ya bagi teman-teman yang bertanya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat atau melalui nomor call center Hope Channel Indonesia. Kita kembali ke studio. Baik, untuk menutup diskusi kita minta Pendeta Hezky untuk berdoa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih Engkau sudah memberikan kepada kami kepastian bahwa di tengah-tengah masalah kami pun, di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah situasi sulit yang kami hadapi, Tuhan tetap turut campur tangan, menjaga, melindungi sampai kami melewati keadaan-keadaan tersebut. Berkati kami Tuhan di dalam kehidupan kami yang kami jalani ini, baik kami para
pembawa diskusi, demikian juga saudara-saudara kami sahabat Hope Channel yang menyaksikan tayangan ini. Sertai kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup kami, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Chris, Pendeta Hezky, Terima kasih, Lana Siswa. sudah berdiskusi bersama-sama. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengarkan dan Tuhan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Apabila kita berseru kepada Tuhan dalam segala permasalahan kehidupan kita, kita dengan sengaja memilih untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada ketuhanannya Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.